Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza Fitriansyah, yang mana kita akan membahas apa itu Human Computer Interaction atau yang biasa kita kenal dengan interaksi manusia dan komputer. Program studi Human Computer Interaction ini akan mengajak kamu untuk mempelajari lebih dalam terkait hubungan timbal balik atau interaksi antara manusia dan dengan komputer. Tentu saja perangkat lunak atau sistem operasi turut mempengaruhi interaksi antara manusia dengan komputer. Karenanya HCI atau berfokus pada user interface atau antarmuka. Pada perangkat lunak di komputer, kamu akan belajar bagaimana merancang user interface pada komputer sebaik mungkin, sehingga komputer dapat digunakan oleh penggunanya dengan seefektif mungkin. Untuk merancang user interface sedemikian rupa, pastinya kamu harus meriset dulu perangkat seperti apa yang dirancang, siapa pengguna softwarenya, dan bagaimana menggunakannya, sehingga dapat dihasilkan perangkat yang bermanfaat, aman, efektif, serta efisien bagi penggunanya. Interaksi. Pengertian interaksi komunikasi dua arah antara manusia atau user dan sistem komputer. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon atau aksi dan reaksi yang paling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasaan tujuan. Definisi interaksi manusia dan komputer sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau user interface. Manusia pada umumnya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat data dimasukkan ke dalam kotak CPU melalui keyboard. Manusia atau user selalu terfokus pada monitor atau printer sebagai keluaran. Manusia jarang sekali menyadari proses interaksi dengan komputer. Manusia baru menyadari proses interaksi tersebut saat menemukan masalah dan tidak menemukan solusi pemecahannya. Biasanya manusia menyalahkan antarmuka atau user interface yang kurang inovatif, kurang menarik, kurang komunikatif. Komputer mempunyai prinsip kerja input, proses, output. Kepada komputer diberikan data yang umumnya berupa deretan angka dan huruf, kemudian diolah di dalam komputer yang menjadi keluaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Tanpa disadari, kita atau manusia telah berinteraksi atau berdialog dengan benda atau layar monitor, yaitu dalam bentuk menekan tombol berupa tombol angka dan huruf yang ada pada keyboard, atau melakukan satu sentuhan kecil pada mouse, yang kemudian hasil inputan ini akan berubah bentuk menjadi informasi atau data yang seperti diharapkan manusia dengan tampilannya. Informasi baru tersebut pada layar monitor atau bahkan mesin pencetak printer. Faktor-faktor pada interaksi manusia dan komputer. Ada beberapa, yang pertama yaitu faktor rekayasa perangkat lunak.
faktor kecerdasan buatan atau artificial intelligence, faktor psikologi manusia, faktor multimedia, faktor antropologi, faktor ergonomi, faktor sosiologi, faktor teknik penulisan, dan faktor bisnis. Faktor pertama yaitu faktor rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu instruksi-instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Ada juga struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Ada dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user-friendly sehingga dapat dihasilkan suatu mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Ada yang kedua yaitu faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau kita sebut dengan artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan kecerdasan buatan adalah aktivitas menyediakan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, kecerdasan buatan merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umum memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kecerdasan buatan sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses kecerdasan buatan perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan kecerdasan buatan akan belajar dengan sendirinya, sedang berdasarkan pengalaman saat digunakan oleh manusia. Yang ketiga ada faktor psikologi. Pemahaman akan psikologi orang yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dalam komputer, mengingat setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Di dalam merancang suatu program, faktor ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Siapa target pengguna program, bagaimana suasana lingkungan target, bagaimana perilaku mereka secara umum, dan masih banyak lagi yang harus dipikirkan agar program yang dirancang itu user friendly. Faktor psikologi juga mencakup pengetahuan dan keahlian pengguna di dalam mempersepsikan dan memecahkan masalah. Yang keempat ada faktor multimedia. Konteks multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif bagi manusia dan komputer. Saat ini multimedia berpengaruh besar dalam interaksi manusia dan komputer. Dengan konteks multimedia, tampilan dari suatu interaksi akan menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti oleh pengguna. Pada awal perkembangan komputer, konteks multimedia belum digunakan sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat berinteraksi dengan komputer.
Yang kelima ada faktor antropologi. Faktor antropologi ini memberikan gambaran tentang tata cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Faktor antropologi dapat memberikan pandangan mendalam tentang tata cara kerja, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang mereka gunakan dalam komputer. Yang keenam ada faktor ergonomi. Mempelajari karakter fisik dari interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia. Melihat sesuatu dari pengguna warna, misalnya warna merah untuk tanda peringatan. Masalah kesehatan, misalnya posisi badan saat menggunakan komputer, jarak pandang, mata terhadap monitor, lingkungan, misalnya pengaturan tempat duduk yang dapat disesuaikan dengan semua user. Ya, faktor ketujuh yaitu faktor sosiologi. Pada interaksi manusia dan komputer, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem. Dalam struktur sosial, dengan pemikiran, perasaan, dan kebiasaan seseorang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh orang lain. Dalam perancangan program haruslah user friendly agar pengguna dapat menggunakan dengan mudah. Yang kedelapan ada teknik penulisan. Merupakan suatu bentuk teknik komunikasi berjenis penulisan formal yang digunakan dalam berbagai ruang lingkup, seperti perangkat keras dan perangkat lunak, robotika, dan yang lain sebagainya. Seorang penulis bertugas untuk menjelaskan hubungan teknis dan non-teknis pengguna teknologi kepada audiens, misalnya membantu user atau konsumen bagaimana menggunakan komputer atau programmer bagaimana cara menggunakan software library. Yang kesembilan ada faktor bisnis. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan. Perusahaan hardware berusaha membuat produk yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya hardware, monitor, PC, laptop, dan lain sebagainya. Hal ini juga mengacu perkembangan perangkat lunak yang lain yang juga semakin memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin atau komputer. Prinsip ekonomi juga berlaku. Semakin banyak permintaan pasar, maka semakin berusaha perusahaan produsen menyediakannya.